saya berkesempatan ke Korea 6 kali bolak-balik gak ngeluarin uang sepeser pun Kang. Luar biasa. Uang pesawat gak ngeluarin, visa gak ngeluarin, hotel gak ngeluarin, dibayar Kang. Dibayar ya, bolak-balik loh guys. Gimana cara kakak membagi waktunya, belajarnya dari mana dulu gitu? Nah, boleh sekarang kasih bocoran. Oke, yang ini eksklusifnya nih ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman yang saya temukan pas saya belajar bahasa Korea dalam 3 hari itu banyak yang gak percaya waktu saya share di TikTok, banyak yang kayak komen, gak mungkin gitu. Gak mungkin bisa belajar bahasa dalam 3 hari. Gak 3 hari deh teman-teman, 1 jam. 1 jam ya. Luar biasa nih. Ini, jadi yang pertama adalah cari tahu struktur bahasanya. Kalau Indonesia itu Subjek, predikat, objek gitu. betul, SPOK. Kalau bahasa Korea itu SKOP. Nah, setiap bahasa itu beda-beda. Oh, Struktur kalimat ya, this is the point teman-teman. Jadi poinnya adalah di struktur kalimat. Gimana sih cara kita bisa ngomong, gimana cara kita bisa membangun suatu sentence kalimat, ya adalah dengan mengetahui struktur bahasanya. Beda-beda teman-teman. Jadi setiap bahasa itu strukturnya beda-beda, dan yang saya tahu mirip Korea itu adalah Jepang, SKOP juga ya, SKOP. Jadi nah, tapi mungkin si K ini keterangan kayak bisa di belakang, bisa di mana, tapi kayak kalau misalkan untuk yang benar-benar formalnya dia biasa SKOP gitu. Udah tahu nih strukturnya apa. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa otodidak, 1, cari tahu struktur bahasanya. Udah nih Kak, udah tahu nih struktur bahasanya SKOP, SPOK atau apapun gitu ya. Apalagi nih next stepnya adalah cari tahu partikelnya. Subjek tuh partikelnya apa sih? Kalau di Indonesia nggak ada partikelnya. Aku Ya gitu udah, nggak ada. betul. Di Korea ada, di bahasa lain ada gitu. Ya. Jadi cari tahu ini ada partikelnya nggak sih gitu. Kalau di Inggris juga ada apa nggak Kang? Kalau saya tidak terlalu mendalam pikir gimana tuh? Oke, nah Inggris itu dia ada to be ya, biasanya Oh, I to be, am, oke, ya oke. kayak gitu-gitu lah. Oke. Itu disebut juga partikel, itu bisa juga. Nah, kalau misalkan Korea itu biasanya itu kayak ditambahin nen atau en gitu. Jadi tergantung dia terakhirnya vokal atau konsonan gitu lah ya. Oke. Kalau bahasa Korea, nah gitu. Jadi kita cari tahu nih subjek itu punya partikel apa enggak. Kalau nggak punya, you're lucky. Gampang gitu. Oke, next gitu kan. Kalau nggak punya, kita ke keterangan. Keterangan tuh punya partikel apa sih untuk bisa menjadikan itu sebagai keterangan gitu. Nggak ada nih, misalnya nggak ada partikel atau ada, pelajari partikelnya kalau ada. Kalau nggak ada, enak. Next, langsung ke objek, misalnya kayak gitu. Objek partikelnya apa? Jadi partikel itu kayak apa hal yang membuat kata ini bisa menjadi subjek? Apa yang membuat kata ini bisa menjadi, ya itu yang dinamakan partikel teman-teman. Jadi oke nih objek apa gitu. Kebetulan Korea itu lengkap Kang. Subjek ada partikelnya, objek ada partikelnya, keterangan ada partikelnya, predikat apa lagi, banyak Contohnya banget. kayak gimana tuh? Contohnya dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea itu kan SKOP. Pertama saya, keterangannya misalnya di kamar, O-nya itu nasi makan. Jadi saya ngomongnya gini, saya di kamar nasi makan gitu. Iya gitu. Kalau di Indonesia sih nggak bakal masuk. Ini aneh ya? Iya aneh. Oke, Iya, oke. dia selalu predikat di akhir kan, sama kayak bahasa Jepang gitu. Predikatnya di akhir, kata kerjanya itu di akhir gitu. Nah, makanya kita cari tahu subjeknya tuh apa. Saya misalkan kan, saya itu Jo Kang. Jo doang. Kalau dia mau jadi subjek, dia ditambahin nen atau en. Tapi kan kalau Jo itu belakangnya dia vokal, berarti ditambahin nen. Jadi Jonen gitu, Jonen. Terus kamar tadi ya, kamar itu bang bahasa Koreanya, bang. Nah, partikel untuk keterangan itu adalah eso sama e. Nah, kalau kamar itu dia karena di kamar jadi pakai eso. Jadi Jonen, bang eso gitu kan. Nah, gampang kan? Oke, setelah itu tadi nasi ya. Nasi itu pap. Pap. Apa sih partikel untuk jadiin pub ini sebagai objek? Itu adalah dengan tambahan el atau real gitu ada. Nah, kalau karena pub itu dia terakhirnya itu konsonan, dia pakai el jadi pabel. Jonen, bangeso, pabel. Nah, makan itu bahasa Korea moksmita. Jadi udah Jonen, bangeso, pabel, moksmita. Lengkap, satu sentence guys. Ini kalimat yang sempurna gitu. Oh, jadi benar kita harus memahami struktur kalimatnya gimana. Betul. Partikelnya ada atau enggak. Betul. Oke, baik. Kayak gitu Kang. Oke, jadi benar ya teman-teman, coba praktekkan yang tadi yang kasih contohkan. Coba nanti teman-teman praktekkan dalam waktu 1 jam aja kali nanti di rumah ya. Pelajari satu bahasa yang teman-teman suka, coba ketik di kolom komentar ini bekerja atau enggak ya. Betul. Ketik di kolom komentar ya. Nanti kalau teman-teman bisa, berarti ini bisa dipraktekkan terus tuh buat teman-teman semuanya. Betul sekali Kang, seperti itu. Itu ada lagi nggak yang lain lah? Udah sih, kalau menurut saya sampai predikat itu baru nanti kalau misalkan kita udah mulai advance nih, maksudnya udah jago nih bikin kalimatnya, baru mulai ke grammar yang lain gitu. Jadi menurut saya tuh itu basic banget kalau untuk membuat kalimat. Oke, berarti memahami struktur kalimat gitu ya. Betul. Nah, kalau kosakata nih, kan banyak orang bilang
percuma kamu belajar tapi kosakatanya dikit. Nah, gimana menurut Kak Syifa? Oke, jadi gini, kenapa tadi saya bilang pertama itu struktur? Karena saya biasanya kosakata itu saya list dulu, Kang. Maksudnya kayak gimana tuh? Subjek apa aja kosakatanya, saya, Oh, Anda, oke. mereka, bla 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 bla. Ini saya misalkan ada 4 buku nih. Oke. Isinya kosakata subjek, kosakata apalagi predikat, verb gitu ya, kata kerja, kosakata benda, kosakata tempat kayak gitu-gitu. Jadi saya klasifikasikan, betul. Oke. Nah gitu, jadi yang pertama, yang sebelumnya itu lebih penting daripada kosakata adalah tahu strukturnya. Kenapa? Karena kita bisa latihan, Kang. Nih kita latihan aja dari yang udah kita catatkan. Misalnya saya tulis 100 kosakata benda, udah saya ganti-ganti aja bendanya. Jadi saya dan tempatnya, saya di museum melihat patung gitu kan. Oh, Saya iya. di studio melihat Kang Ilman misalnya gitu. Gitu. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Itu latihan. Nah, ketika kita latihan, kita akan lama-lama hafal sendiri, Kang, karena sering dipakai. Sering dipakai pola kalimatnya Pola kayaknya. kalimatnya, Dan dan termasuk kosakatanya pun kosakatanya jadi Oke. sering dipakai. Oh tadi apa ya, nasi, oh ya pap, kita pakai terus aja nih misalnya 5 kali. Itu Tinggal lama-lama ubah ingat. partikel-partikelnya aja ya. Betul, tinggal ubah partikelnya Iya, kayak gitu. Kepikiran. Ya kan, saya juga gak kepikiran nih kalau gak ketemu Kang Iwan ya. Hatur nuhun Kang Iwan. Itu emang dari Kang Iwan yang ngasih tau atau gimana? Enggak, Karena saya otodidak ya? dapat iya, tapi karena disuruh Kang Iwan kan. Oh untuk iya, bener. ngajar bahasa Korea. pemicunya ya, Iya, ada triggernya. pemicunya. Oke, Iya, ada oke, triggernya Kang Iwan gitu. Nah, makanya tapi kalau misalkan kita latihan-latihan doang itu mungkin gak cukup, baru dihafalin kayak misalkan sehari 20 kosakata lah gitu, sehari gitu. Kak Syifa biasanya sehari berapa tuh kosakata? Tergantung sih, kalau misalkan lagi free banget ya kayak waktu SMP sih 100 sampai 200 kosakata. Oke, jangan harap jago bahasa kalau cuma 5 sehari ya. Enggak, tapi gak apa-apa loh, Kang. Oh, Dan gitu. iya, Gimana? gak apa-apa banget. Oh, ada yang apalagi kalau yang sibuk kan, Kang, kayak iya, misalkan dia kerja atau dia sambil sekolah, itu sehari 5 kosakata itu gak apa-apa banget. Yang penting apa? apa maksudnya? Konsisten berarti ya? Konsisten, iya. Dan saya biasanya kalau 5 itu bisa juga waktu bahasa Jepang itu juga kan, karena saya dulu pesantren kan padat banget. Jadi kalau iya, gimana tuh? itu udah mulai ngafal. Nah, tapi ngafalnya itu kayak saya tempel-tempel Tempel di kasur kan, nah sampingnya. Oh, Jadi iya, bangun iya. tidur ngelihat, oh ini udah hafal, besoknya ganti lagi gitu. Oh, pakai sticky note Sticky gitu. notes, betul. Oke, jadi setiap hari berarti tulis ya? Iya, 5 betul. kosakata tempel. Nanti kalau udah hafal, udah cabut. Betul, kalau udah hafal ganti, apalagi gitu, hafal ganti gitu. Gak apa-apa sih Kang 5 kosakata. Oke, Daripada gak sama sekali. Oh iya sih benar. Yeah, it's better benar. than zero, guys. Lebih baik kita itu memulai dengan satu langkah kecil tapi bisa ya. Masya Allah, mantap sekali. Oke, nah ini menarik ya, belajar bahasa itu memang Kak Syifa ini belajar dari otodidak tapi belajar juga dari beberapa tutor ataupun mentor ya. Dari Betul. orang tua, dari guru, dari dosen. Nah sekarang kita akan tahu, pengen gali lebih dalam terkait dengan Kak Syifa ini kan sudah belajar bahasa nih. Kira-kira setelah kakak bisa bahasa nih ya, apa sih yang kakak peluang yang bisa didapatkan dari hasil jerih payah belajar gitu ya? Masya Allah. Alhamdulillah banyak banget Kang. Jadi yang pertama, saya berkesempatan ke Korea 6 kali bolak-balik gak ngeluarin uang sepeser pun Kang. Luar biasa. Uang pesawat gak ngeluarin, visa gak ngeluarin, hotel gak ngeluarin, dibayar Kang. Dibayar ya, bolak-balik loh guys. Bener-bener nggak ngeluarin apa-apa, udah itu ya udah terima aja. Dan maksudnya hotelnya juga disiapkan yang wah bintang-bintang lah ya. Bintang-bintang luar biasa. pokoknya best trip lah gitu. Dan itu pertama ya, yang pertama. Dan saya alhamdulillah amazed banget karena pengen banget kan ke Korea dulu, akan tahu lah bener-bener. dulu waktu saya kuliah pengen banget ke Korea gitu. Dan alhamdulillah nggak nyangka kok bisa gitu ya, ternyata dengan bahasa ini bolak-balik gitu ke negara yang pengen banget kita kunjungin. Itu sekali aja udah alhamdulillah gitu, ini 6 kali ya guys. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah diundang untuk meeting bersama Menteri Pariwisata dan Olahraga Korea waktu itu Luar biasa. Acara di apa tuh? Indonesia. Kenapa Kang? Acara apa? Acara apa? Jadi begini, waktu beliau ada kunjungan ke Indonesia, itu beliau mengumpulkan beberapa influencer yang bisa bahasa Korea waktu itu, dan emang fokus kontennya ke Korea gitu. Nah saya salah satunya waktu itu kayak cuma 10 orangan. Ya gitu, saya salah satunya alhamdulillah. Bahkan saya belum pernah ketemu Menteri Indonesia ya. Udah Menteri Pariwisata Indonesia, ini udah ketemu Menteri Korea duluan ya teman-teman. Alhamdulillah, iya waktu itu ya. Jadi meeting bareng, terus beliau juga. Jadi di situ ada slide, di situ nunjukin konten-konten saya. Jadi konten saya dilihat sama Menteri Pariwisata yang langsung jadi kayak ya Allah gitu. Terus masuk ke newsnya Kang, masuk ke berita. Korea ya. Terus kayak mama kakak masuk berita Korea gitu. Langsung pamer ya ke orang tua biasa. Terus udah itu awalnya saya udah amazed ya ketemu menterinya. Abis itu ketemu ibu negaranya Kang.
Ya luar itu biasa. meeting juga tuh waktu itu. Jadi waktu itu di Jakarta juga beliau lagi ada bersama presidennya juga lagi ada kunjungan ke Jakarta. Presidennya itu ada acara lain dan beliau ke acara yang ada sayanya. Maksudnya saya ke acara yang ada beliau gitu. Nah, oke. tapi kayak beberapa influencer doang itu juga tertutup waktu itu meeting kayak ngomongin tentang kebudayaan Korea dan juga gimana sih kita sebagai influencer untuk dan konten kreator Korea untuk menyebarluaskan kebudayaan Korea waktu itu. Terus ada cerita lucu Kang. Apa tuh? Ini Akang tau gak saya kan gak makan ikan, gak makan ayam. Oh, iya, Tau kan? alergi Ini ya? fun fact ya, Oh, ini iya, fun fact bener-bener. saya TMI. Saya gak makan ikan, gak makan ayam teman-teman. Nah waktu itu beliau ibu negara Korea ini beliau ada kayak disediain dapur kecil dan ada chef dari Korea juga. Oke. Jadi kayak ada show beliau bikin jumokbap namanya. Jumokbap itu isinya ada kayak nori, seaweed gitu-gitu ikan lah. Pokoknya kan saya nggak bisa yang apa amis-amis gitu ya Kang. Itu langsung muntah lah gitu. Biasanya. Terus beliau bikin kan kalau jumokbap itu bulat-bulat gitu Kang. Yeah. Ya beliau bikin bulat-bulat. Dan saya paling depan Kang. Terus beliau gini, nyuapin saya. Bayangkan Kang kalau jadi saya, waduh ini gak dimakan nanti saya gak boleh ke Korea lagi. Makan lah saya kan mau gak mau tuh Kang. Pasti makan, udah mau muntah itu Kang ya. Maaf ya Bu, untung ngerti bahasa Indonesia ya. Udah mau muntah, kalau muntah nanti saya kalau ke Korea dideportasi gitu takutnya. Kalau ditelan, wah udahlah pokoknya galau. Akhirnya tebak saya apain Kang? Didiemin di Telan, mulut. ya ditelan gak? Oh, Ditelan. langsung telan. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Tapi dari situ gimana? Oh itu langsung muka saya merah, wah segala macam deh. Tapi tetap profesional gitu ya. Depan ibunya sih, Gensana, teng itu kayak gitu. Oke, iya, Gensana ya. bener-bener. Gensana depan ibunya. Tapi dalam hati, wah udah kacau banget lah itu. Chaos Ini banget. benar-benar profesional banget. Alhamdulillah. Untung bisa profesional gitu ya. Oke. Oke, itu keuntungan selanjutnya dan juga yang kuliah di Korea Kang Itu ya. gimana tuh? Jadi itu vokasi, jadi non gelar vokasi 2 tahun. Itu jurusannya web programming. Widih, gak masuk akal Gak nih. masalah ya. Jadi kalau ada nanya di Indonesia di Unpad jurusan apa sastra gitu. Di Korea IT ya programming terus kayak nggak nyambung kayak Akang ya. Karena betul, anak teknik sama sastra. Betul nggak nyambung. Nah itu juga karena bisa bahasa Korea Kang. Jadi salah satu kualifikasinya waktu daftar itu beasiswa Kang. Beasiswa full sampai dirayain ulang tahun Kang. Jadi salah satu benefit beasiswanya adalah perayaan ulang tahun setiap bulan. Nah, setiap bulan. Dan ini lucu ya. Ini salah satu benefit saya bisa bahasa asing adalah semua yang dapat beasiswa ini adalah mahasiswa internasional kan Kang. Ya. Ada dari Kenya, ada dari Sudan, bahasanya Arab, ada dari oke. Kolombia, bahasanya Spanyol, ada dari Kazakhstan, bahasanya Rusia. Wah saya praktis di situ dong Kang, praktek. Saya seneng banget gitu kan bisa praktek. Lucunya mereka nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Inggris. Kan? Akhirnya, nah yang tadi saya sebutkan salah satu benefitnya ulang tahun setiap bulan itu mereka harus speech Kang. Jadi setiap ulang tahun jadi setiap bulan nih 1 bulan sekali. Siapa yang ulang tahun bulan ini, misalnya Maret gitu ya, maju ke depan, terus harus speech itu wajib. Gitu speech kayak terima kasih teman-teman sudah datang bla 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 gitu karena mereka nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Korea saya selalu terjemahin ya. Waduh. Dinda gitu tali Oh, gitu tali. kalau bahasa Arabnya tali Mari, dari Sudan gitu. ya sini gitu suruh terjemahin. Nah kalau saya sakit ditunda ulang tahunnya. Waduh. Kan gak ada yang bisa penerjemah ya. Iya gak ada yang penerjemahin itu lucu banget deh pokoknya. Terus dosennya juga jadi kan itu benar-benar full bahasa Korea Kang. Jadi nggak ada bahasa Inggris sama sekali dan dosennya nggak bisa bahasa Inggris Kang. Waduh. Dosen jadi ngajarin IT coding udah bahasa pemrograman bahasa komputer nih terus bahasanya Korea. Itu gimana? Bisa gak? Nah itu teman saya jadi lucunya adalah teman saya yang nggak bisa yang dari Sudan ini yang bahasa Arab dia nggak bisa bahasa Inggris dan dia waktu itu nggak terlalu bisa komputer jadi dia selalu diomelin sama dosen saya yang orang Korea ngomelinnya jadi pending Kang karena dia minta saya terjemahin ke bahasa Arab dari bahasa Arab baru ke Korea gitu jadi ngomelinnya itu pending ya guys nggak nyampe langsung karena dia ngomong Korea yang teman saya Sudan nggak ngerti gitu itu jadi bermanfaat bagi sesama ya Kang ya Berarti alhamdulillah. sekarang ilmu programming berarti bisa ya? Wah bisa dikit nggak dites kan nanti di sini. Ya suami saya kebetulan IT Kang. Wah, jadi luar biasa. Ya, jadi ya beliau jauh lebih jago lah gitu. Wah, jadi kalau mantap. misalkan ada ini minta bantuin. Nah, namanya lagi. kan pasangan itu harus saling melengkapi ya. Betul sekali. Bahasanya sama nanti programmingnya oke Iya, luar biasa. benar. Mantap. Iya. Oke kita lanjut nih Kak. Ada lagi gak selain, saya pernah dengar Kakak pernah juara ya? Oh iya betul ya itu tadi belum gimana disebutin. Jadi waktu itu saya lihat ada
Audisi ini ya, kontes audisi ini, audisi untuk jadi untuk namanya Codename Busan di Arirang TV. Nah, jadi pas saya lihat, wih, jurinya itu idol-idol. Jadi setiap episode itu jurinya ganti-ganti, setiap idol Korea banyak banget, Kang. Terus pengen ikutan lah, akhirnya saya daftar. Pertama daftar dulu, terus ngasih link YouTube. Kebetulan saya nyanyi juga di YouTube. Saya kasih linknya, lolos. Lolos ke tahap selanjutnya. Ternyata saingannya itu dari banyak banget negara, kayak dari ada China, ada Singapura, ada Amerika, ada Perancis, ada Jepang, wah banyak deh. Tapi Korea nggak boleh. Jadi yang nggak boleh cuma Korea doang. Karena kan dia tuan rumah ya. Ya akhirnya, wah saingannya banyak banget, dan yang berhijab cuma saya, Kang. Yang pakai hijab cuma saya doang. Di situ kan pertama kali nih, ini saya jujur-jujuran sama penonton yang ada di sini sekarang. Waktu awal-awal saya upload tentang saya lolos ke tahap berapa gitu ya, ke berapa besar, banyak yang komen gini, ya nggak bakal menang berhijab gitu, Kang. Iya, nggak bakal menang ini mah, iya rasis banget lah pokoknya, nggak bakal menang ini mah berhijab. Korea kan katanya nggak bakal, intinya mereka ngira Korea nggak bakal menangin yang berhijab lagi itu. Mungkin mereka yang mendengar desas-desus Korea atau gimana lah ya, saya ngerti. Tapi saya langsung ngeliat itu kayak, dia suzon banget gitu ya, nggak boleh gitu kan, nggak boleh suzon ya teman-teman ya gitu. Akhirnya alhamdulillah terus saya 3 besar waktu itu, dan saya nggak nyangka gitu tiba-tiba. Saingan saya waktu itu dari Meksiko sama Perancis nih, 3 besar ya, Meksiko sama Perancis ya teman-teman. Wah, tiga-tiganya talented banget gitu. Dan waktu itu yang saya tonjolkan adalah 3 Kang, bahasa Korea, terus nyanyi sama nge-rap. Saya bisa nge-rap nih. Sebagai informasi, Kak Siva ini selain belajar bahasa, dari juga dulu pernah ikut kita bikin ini ya, pernah saya juga diajak bikin kayak komunitas bernyanyi akapela. Betul, namanya Arabica Capella namanya itu. Memang Kak Siva sudah berbakat untuk masalah nyanyi, itu udah berbakat, apalagi sudah dipadukan dengan kemampuan bahasa. Wah, mantep banget lah. Amin. Itu gimana bisa jadi juara? Nah jadi pas udah 3 besar itu kebetulan yang terakhir ini mission. Jadi setiap episode ada misinya. Bahkan ada salah satu misinya itu ngedance waktu itu. Terus saya kan nggak bisa ngedance ya. Saya bingung ya, saya nggak ngapa-ngapain waktu itu. Makanya waktu itu peringkat saya tuh pernah turun jatuh karena saya dapat misi dance itu. Karena saya nggak bisa ngedance ya. Akhirnya tapi alhamdulillah naik lagi, dan jurinya tuh banyak yang suka sama saya. Padahal orang Korea semua kan, maksudnya kayak, saya ngedukung dia nih gitu kan. Suka ditanya. Apa yang mungkin kayaknya karena kalau menurut saya, karena saya selain nyanyi, saya aransemen liriknya gitu. Jadi liriknya saya aransemen ulang gitu. Pokoknya banyak, terus rapnya juga saya aransemen ulang. Dan kebetulan dari 3 orang ini yang bisa nge-rap cuma saya gitu. Jadi itu kayak, yang bisa bahasa Korea juga cuma saya. Jadi saya cari tahu apa kelebihan saya yang bisa saya perform gitu. Terus ternyata saya lebihnya dibanding yang lain itu, mungkin yang lain bisa nyanyi tapi saya bisa nge-rap dan saya bisa bahasa Korea nih. Akhirnya saya pendekatan di situ ya, makanya jurinya suka gitu. Nah akhirnya dari pas 3 besar ini, misi terakhirnya adalah basking, Kang. Basking itu nyanyi depan orang banyak. Nah di situ yang punya followers banyak kan, alhamdulillah saya. Akhirnya mereka basking, terus saya lupa ya, pokoknya penontonnya paling banyak saya, karena saya basking di Moy waktu itu. Kang tahu Moy? Ya Mall of Indonesia itu saya basking, dan alhamdulillah datang banyak banget gitu. Terima kasih banyak my followers yang udah datang ya waktu itu ngedukung saya dan nyanyi. Jadi nyanyi, Kang, di situ. Nyanyi Korea kan? Iya Korea, di Moy itu waktu itu malu banget ya. Itu pertama kali kayaknya saya nyanyi di mall gitu ya. Terus ya nyanyi dan dapat nilainya tinggi banget karena yang datang banyak. Terus pokoknya performnya well lah gitu, alhamdulillah gitu. Udah akhirnya dua besar tuh waktu itu. Saya sama Meksiko gitu. Nah ketika saya sama Meksiko itu lagi-lagi salah satu yang saya tonjol itu bahasa Korea, dan beliau belum bisa bahasa Korea. Akhirnya di misi terakhir itu saya menang seperti itu. Alhamdulillah. Terakhir itu nyanyi lagu apa tuh? Kan Shy. kadang punya. Iya, Super Shy. New Jeans. Tahu New Jeans kan? Saya belum tahu. Tapi kalau New Jeans nggak pernah dengar? Nggak pernah. Saya kurang, kalau masalah lagu saya masih belum. Tapi kayaknya yang nonton tahu New Jeans, nanti komen ya. Iya, gitu. Super Shy terakhirnya itu. Gitu. Nah akhirnya alhamdulillah menang, terus diberangkatkan ke Korea untuk, jadi waktu berangkat ke Korea itu kita langsung disambut di studionya itu, bener-bener ada 3 idol, Kang. Salah satunya Kiss of Life yang lagi terkenal banget sekarang. Kalau di setel lagunya pasti Akang tahu lah gitu. Tapi kalau namanya mungkin kurang karena terus
ada Zodiac, akang tau Zodiac gak? Yang salah satu membernya Muslim, Zayan. Oh, Ada oke. cowok, iya Oke, itu ada terus? Zodiac. Terus ada Secret Number tau, yang salah satu Secret membernya Number. Dita. Belum Belum tahu tuh. juga ada orang Indonesianya juga. Siapa tuh? Secret Number itu gitu. Jadi Oke. ada beberapa idol yang membernya itu Indonesia, yang terkenal banget di Indonesia juga gitu. Jadi ada beberapa idol yang ngucapin selamat gitu-gitu loh, terus dikasih bunga. Wah pokoknya alhamdulillah. Dan saya maksudnya satu-satunya yang berhijab gitu di studio itu pun gitu, alhamdulillah. Jadi membawa hijab juga. Dan untuk yang waktu itu komen berhijab gak akan menang. Alhamdulillah karena komennya jadi saya makin semangat gitu. Wah, luar biasa. Jadi Kak Siva memang mengubah ya suatu komentar. Pandangan, iya. Jadi menjadi sesuatu yang energi positif. Betul. Sama saya lihat juga dari Kak Siva, jadi sesuatu yang wah kayaknya Kak Siva kurang dari kemampuan ini. Ya udah, saya punya kemampuan yang lain yang bisa ditonjolkan. Jadi jangan fokus pada kelemahan kita, tapi fokuskan pada kelebihan kita. Oke, makanya jadi walaupun tadi drop banget ya karena bisa joget-joget ya. Nah, karena bukan passion ya. Nah, tapi dengan kemampuan Kak Siva bisa meningkat gitu ya. Oke. Bagus banget nih Kak. Nah, ini kan awal mulanya terkenal lagi ya. Nah, terkenal kan dengan ada Kak Siva ini juara ya. Terus diundang-undang beberapa TV besar nasional gitu kan. Nah, saya juga pernah dengar nih. Saya kayak ngeliatan kayak bener-bener kayak wawancara nih. Iya. Ini Kak Siva dengan personal EXO ya? Iya. Baekhyun. Nah, itu gimana itu? Kok bener-bener kayak ngobrol banget gitu? Itu dekat atau gimana tuh? Coba saya minta klarifikasinya. Iya, jadi bestie gitu. Oh enggak, bestie. Jadi saya kan ngefans banget sama EXO nih. Nah, terus ternyata ada salah satu, jadi itu nggak beneran Kak. Jadi ada salah satu aplikasi Korea namanya Everything. Itu dia bisa collab gitu, duet bareng sama idol yang kita sukain. Nah waktu itu kebetulan Baekhyun lagi bikin, kebetulan saya bias atau kesukaan saya waktu itu di EXO Baekhyun. Oh oke. Langsung saya, dia langsung bombastic side eye gitu ya. Nah waktu itu ya karena Baekhyun akhirnya dia lagi upload lagu terbaru dia yang duet waktu itu sama Suzy, akang tahu Suzy ya. Terus bagus juga lagunya dan saya tahu akhirnya udah tuh saya bikin itu di Unpad waktu itu saya kan masih di Unpad masih di Unpad di kosan saya bikin. Di kosan itu wow. Di kosan iya waktu itu bikin di kosan terus ya saya edit sendiri gitu maksudnya karena saya samain backgroundnya maksudnya gitu kan dengan equipment yang seadanya anak kosan ya teman-teman. Jadi itu jangan pernah terbatas sama apa yang kita punya gitu, tapi kita bisa explore kok apa yang kita punya ini kita jadikan betul, kita bisa optimalkan apa yang kita punya gitu. Jadi waktu itu walaupun di kosan dan seadanya tapi orang-orang bilang bahkan ada yang bilang seruangan ya gitu. Karena mirip ya background kosannya kebetulan putih ya, terima kasih Bapak Kos gitu waktu itu. Nah kayak itu selain itu kan ngomongnya juga itu bener kayak ngobrolnya. Oh iya kebetulan. Kan ada yang di posting itu ada yang dua ya, ada yang ngobrol ada yang nyanyi ya. Nah itu kok kayak aksinya itu bisa banget gitu, gimana sih? Betul, jadi sebenarnya bukan saya yang pintar, Baekhyun yang pintar. Jadi dia bikin seakan-akan dia nanya gitu kayak Chumbi tadi gitu kamu udah siap kan gitu. Jadi dia nanya terus kayak ngajak ngobrol kayak annyeonghaseyo gitu-gitu. Saya tinggal siapin jawabannya aja. Beliau ngomong ini jawabnya ini, beliau ngomong ini jawabnya ini gitu. Jadi kan nyambung lama-lama. Jadi sebenarnya kan kalau akan ngeliat syutingnya ya agak kayak orang gila ya, saya ngomong sendiri gitu. Nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Tapi ekspresinya dapat banget loh itu saya kan lihat. Kayak alhamdulillah ya. Udah ada bakat berarti dari kuliah gitu. Oke, berarti itu kan mulainya kan dari situ ya. Langsung viral kan dari situ. Kayak kelihatan wah ini bisa kan waktu itu 6 bahasa ya. Kemampuan 6 bahasa terus Korea juga bagus. Terus collab sama Baekhyun gitu. Wah kata saya itu keren banget nih. Nah ini Kak Siva kira-kira dari ini pernah di-mention gak sama K-pop atau siapa gitu? Sama Baekhyun kalau sama EXO-nya sendiri sih belum pernah nanya sih ya. Cuma isi komennya gini, kayak Baekhyun udah nonton nih. Karena ya terkenalnya waktu itu bukan cuma di Indonesia tapi internasional kan. Isi komennya Inggris, ada Korea, bahkan dinotis sama orang-orang Korea juga kayak wah gitu bahasa Korea bagus gitu-gitu. Jadi alhamdulillah ya semoga aja Baekhyun nonton ya waktu itu gitu. Jadi belum ada, tapi kalau sama idol-idol yang lain udah pernah waktu itu tapi di notisnya bukan yang Baekhyun. Jadi ada cover lagu. Jadi waktu itu lagi rame Produce 101. Ada acaranya Korea yang gede banget waktu itu rame di mana-mana. Nah, salah satu trainee-nya waktu itu yang terkenal juga itu dia reach out ke aku karena coveran lagu aku waktu itu salah satunya. Iya, jadi kayak
cover lagu ini akhirnya temenan sampai sekarang saya temenan sama idol itu. Kontakan. Iya kontakan, bahkan waktu ke Korea ketemu gitu. Oh terakhir juga kemarin saya lihat lagi di Korea juga ya? Iya, sama yang Halmoni itu Akang tahu? Iya. Oh itu juga baru-baru kan? Iya itu juga salah satu masukin ke tadi yang keuntungan belajar bahasa. Jadi interpreter waktu itu untuk filmnya Kang Ernest waktu itu. Ko ya manggil Kang. Iya waktu itu gitu. Wah itu proyekan ya? Iya proyekan. Mantap banget nih. Oke, berarti selain dari bisa punya kesempatan untuk belajar kan tadi studi, kemudian proyekan juga dapat ya, Iya. proyekan sama peluang wisata juga, Iya, gimana tuh kalau wisata? Enak banget sih Kang, iya gitu. Salah satunya yang tadi saya gratis itu loh, itu wisata Kang, sambil kerja, iya. Sambil kerja, wisata. Jadi itu dibawa, sama yang waktu saya kuliah itu dapat gratis ke Pulau Jeju, bolak-balik ya, maksudnya dari Seoul ke Jeju dan itu hotelnya dibayarin. Jadi waktu saya kuliah tuh bener-bener gak ngeluarin uang sama sekali Kang, tapi jalan-jalan ngelilingin Korea gitu. Ya dari sekolahnya, itu udah termasuk beasiswanya. Bahkan makan, Masya Allah keren banget deh. Pokoknya terima kasih banyak beasiswanya itu keren banget. Makannya selama saya di Jeju itu kita semua makannya dibayarin, terus jalan-jalan kemanapun. Jadi kita bener-bener waktu saya selama 2 semester itu gak ngeluarin uang sama sekali Kang. Saya kira itu karena penempatan pribadi ternyata. Enggak. Benefit karena itu ya? Iya benefit itu bisa bahasa. Ada satu lagi, career di bidang karir. Jadi kan saya pernah full time di kantor multinasional waktu itu. Salah satu aplikasi terbesar di Indonesia. Iya jadi itu saya 2 tahun saya kerja di situ Kang. Itu karena bisa bahasa Inggris. Itu saya bukan ngelamar, jadi saya gak ngelamar kerja tapi dilamar langsung sama HR-nya dari Singapura. Saya kaget banget karena kan itu salah satu aplikasi yang saya pakai gitu. Iya jadi kayak ternyata bahasa tuh bisa membawa kita sejauh ini gitu. Ya, jadi full time saya kerja di situ waktu itu. Saya lihat juga dari story-storynya Kak Syifa ini waktu kerja di, kata keren juga di kerja, ternyata bukan apply, saya kira apply, ternyata karena diundang. Nah ini penting banget memang kemampuan bahasa nih buat teman-teman yang sekarang masih mending kayak saya ntar aja belajarnya, mending dari sekarang ya kata Syifa bilang, mulai aja dari hal kecil tapi konsisten. Nah betul ya, jadi Kak Syifa jangan jangan kalaupun ada banyak kekurangan atau yang saya nggak bisa dan ini jangan dulu, tapi lakukan dulu dan lihat kelebihan dari teman-teman ya. Itu poinnya dari Kak Syifa. Baik Kak Syifa. Terus mungkin Kak Syifa boleh dijelaskan ke kita kan dari belajar semua bahasa yang kakak pelajari ini, kira-kira yang menurut Kak Syifa ini yang bener-bener wah ini peluangnya bagus banget nih buat kedepannya, apa tuh? Oke. Inggris termasuk gak sih? Masih termasuk Inggris. Tapi kalau Inggris masih kayak semua orang udah bisa. SD juga udah mulai. Betul, udah mulai jago ya, gitu ya. Selain Inggris berarti ya. Selain Inggris. Menurut saya selain Inggris ini tapi belum saya pelajarin Mandarin sih. Mandarin selain Inggris ya. Apalagi kalau di Indonesia ya. Kenapa tuh? Karena peluang untuk kerja kebetulan waktu di kantor saya yang itu juga itu banyak orang yang bisa Mandarin dan itu peluangnya jadi makin luas gitu untuk pekerjaan. Itu kerjanya di Indonesia? Di Indonesia itu loh. Gitu. Jadi sebagai kita untuk warga negara Indonesia itu Mandarin mantep banget guys gitu. Jadi untuk peluang kerja ya. Tapi kalau misalkan jadi saya pernah belajar Mandarin juga loh Kang. Sedikit ya. Saya pernah belajar Mandarin. Jadi sebenarnya saya udah pernah belajar Mandarin sama Thailand juga udah pernah. Oh iya. Ya, nah terus kenapa nggak lanjut kalau untuk Mandarin itu susah banget Kang. Nah di situ saya menyadari bahwa kayak Mandarin nggak bisa otodidak. Harus ada yang ngajarin gitu ya. Mandarin. Nah itu salah satunya. Tapi kalau dari yang udah pernah saya pelajari, menurut saya yang paling berguna itu Korea sih so far gitu untuk sekarang gitu. Karena Korea memang secara budaya itu sangat diterima banyak orang Betul. ya tapi untuk secara budaya ya. Jadi kalau untuk teman-teman industri kreatif dan sebagainya emang Korea itu bagus banget ya. Betul. Tapi kalau untuk industri yang lain mungkin lebih, terutama peluang yang paling besar di Indonesia memang untuk saat ini Mandarin. Ya. Yeah. Gajinya lumayan gede-gede juga. Spill dong. 2 digit lah pokoknya. 2 digit? Fresh graduate. Fresh graduate. Luar biasa guys. Fresh graduate saya. Ini kayak pertama kali saya spill boleh kan ya? Pokoknya intinya 2 digit ya. Jadi walaupun kerja di Indonesia, tapi kalau punya kemampuan khususnya Mandarin bisa gajinya 2 digit. Bisa nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Apalagi kalau perusahaan multinasional ya tadi yang saya bilang. Oke, luar biasa. Saya bikin geleng-geleng. Teman-teman kalau orang-orang sekarang kan lagi bingung nyari kerja kemana dan sebagainya. Tapi dengan punya skill bahasa, selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Mandarin bisa jadi opsi ya. Betul. Ataupun kalau teman-teman pengen jadi content creator, Korea yang lagi hype kan, Korea masih hype terus ya sampai sekarang. Betul, sampai sekarang masih hype silakan banget. berkreasi lah.
gitu. Iya. Bisa jadi dari teman-teman kerja profesional ataupun jadi content creator seperti Kak Siva. Ini jadi content creator diundang kemana-mana ya. Iya, alhamdulillah. Kesini juga. Termasuk Ke Otka Otka. gitu. Iya, betul. Nah, berarti banyak manfaat banget ya dari Betul, Kang. belajar bahasa asing ya. Betul. Baik Kak Siva, apa sih kira-kira pesan yang pengen Kak Siva sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang saat ini kan kayaknya khususnya untuk teman-teman kita yang masih di daerah ya, masih apatis terhadap bahasa, ya nggak usah belajar bahasa asing, yaudah kita di Indonesia aja yaudah, kan ada beberapa yang kayak gitu, tapi Iya. ada juga yang open mind gitu, jadi yaudah saya harus belajar ini karena peluangnya besar. Nah, ada nggak pesan yang pengen Kak Siva sampaikan sebagai anak muda Indonesia yang ingin kan Kak Siva sering memberikan edukasi kan Iya, di sosial iya. media, coba berikan Oke. pesan kepada. Oke, teman-teman, jadi bahasa asing itu penting sekali. Kenapa? Karena bahasa adalah kunci untuk berkomunikasi. Ketika kita bisa hanya bahasa Indonesia, maka kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia saja. Ketika kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Tapi, fun fact, banyak banget negara yang nggak bisa bahasa Inggris. Salah satunya Korea, Jepang. Mungkin beberapa dari mereka bisa, tapi mostly mereka itu tidak memperdalam bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman ingin traveling ke negaranya, ingin memulai karir di negaranya, itu akan sulit jika teman-teman tidak bisa menguasai bahasanya, seperti itu. Makanya ketika teman-teman ingin memperluas jaringan, memperluas relasi, memperluas karir teman-teman, teman-teman membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Itu hal yang paling basic, mempelajari bahasa. Dan satu lagi, ketika kita memiliki kemampuan bahasa asing, maka informasi yang akan kita dapatkan juga akan lebih luas. Kenapa? Karena ketika kita bisa bahasa Indonesia, informasi yang kita dapatkan hanya lewat bahasa Indonesia. Kita bisa bahasa Inggris, informasi yang kita dapatkan mungkin bahasa Indonesia dan Inggris. Tapi semakin banyak bahasa yang kita miliki, semakin banyak bahasa asing yang kita kuasai, maka akan lebih banyak lagi informasi yang kita bisa dapatkan dalam berbagai bahasa tanpa keterbatasan apapun gitu. Jadi semangat untuk teman-teman, belajar bahasa itu bisa dari mana aja. Saya waktu itu belajar dari rumah, dari kosan bahkan. Dan kita bisa memanfaatkan apapun, apalagi sekarang sosial media itu sudah sangat canggih ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan sosial media dengan sebaik mungkin untuk hal-hal positif, terutama untuk belajar bahasa ya. Contohnya teman-teman bisa lihat juga banyak banget akun-akun yang sharing tentang bahasa-bahasa, mungkin spesifik gitu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa sekarang cari selain di sosial media, ada banyak jurnal-jurnal, ada banyak buku juga. Sekarang bahkan buku itu sudah online gitu ya. Jadi jangan merasa terbatas. Oh, saya hanya bisa belajar gitu kalau misalkan ada gurunya atau bagaimana gitu. Tapi teman-teman juga bisa sekarang bahkan bisa mendengarkan bahasa tersebut dari lagu, bisa mendengarkan bahasa tersebut dari film, bisa mendengarkan bahasa tersebut dari drama atau media apapun yang teman-teman miliki gitu. Jadi jangan patah semangat untuk belajar bahasa. Ingat, belajar bahasa adalah satu hal yang penting untuk membuka dunia kita. Terima kasih. Wah, luar biasa teman-teman. Ini pesan yang dari hati buat pemuda Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Siva. Ini ilmunya daging banget semuanya ya. Ya Amin. terutama saya juga baru kebuka ya bagaimana tip dan triknya belajar bahasa dengan cepat ya. Terima kasih, ini Kak Siva benar-benar eksklusif memberikan kepada kita bagaimana tip dan triknya. Silahkan kalau tadi saya sudah bilang, kalau tip dan trik Kak Siva membantu, tolong komen di komentar ya. Jadi jangan lupa nanti teman-teman komentar yang positif tentunya Kak ya. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya Kak Siva kali ini dan ilmunya juga, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi amal jariah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Itu baik teman-teman, untuk yang belajar bahasa asing dan sebagainya, mulailah dari hari ini gitu ya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Kalau punya mimpi besar, jangan lupa untuk lakukan langkah pertama dan mulailah dari hari ini. Baik, kalau kakak semuanya butuh informasi terkait dengan kursus bahasa dan sebagainya, bisa kunjungi di website otka.co.id atau follow sosial media Otka di Instagram, TikTok dan sebagainya. Silakan kalian bisa konsultasi gratis di sana. Terima kasih dan terima kasih juga Kak Siva. Toboza. Annyeong. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.